Assalamualaikum. Di sini saya akan melakukan tutorial bagaimana caranya melakukan penginputan permohonan yang masuk untuk diisikan pada form SLA. Berikut menu utama untuk Bapak Ibu melakukan penginputan data melalui form SLA. Kita terdapat 3 menu Bapak Ibu, itu pertama di SLA disetujui, kedua di SLA pengembalian, dan ketiga di SLA penolakan. Nah, Bapak Ibu bisa memilih salah satu sesuai dengan status permohonan yang Bapak Ibu proses. Berikut ada tata caranya, Bapak Ibu dapat baca satu-satu. Nah, pertama kita akan mempraktekkan untuk SLA disetujui. Anggaplah ada permohonan masuk dan ternyata permohonan tersebut telah melewati proses sampai dengan diterbitkan, maka Bapak Ibu klik di SLA disetujui. Nah, maka akan muncul form persetujuan. Bapak Ibu perlu mengisikan form ini supaya permohonan Ibu dapat Bapak Ibu terekap di dalam rekapitulasi SLA kita. Nah, pertama-tama Bapak Ibu melihat dulu, kita akan mempraktekkan yang di OSS. Bapak Ibu tinggal mengklik di persetujuan masuk, kemudian Bapak Ibu pilih sesuai dengan perizinan atau sektor yang Bapak Ibu proses. Kemudian Bapak Ibu tinggal masukkan nama perusahaannya, contohnya ini CV Tiara Anugrah Lestari. Jadi tinggal seperti ini Bapak Ibu. Oke, perizinan dan non perizinan yang dimohonkan berupa izin penyelenggaraan angkutan barang umum. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nomor permohonan, silakan lakukan copy paste sesuai yang ada di aplikasi. Jadi ini juga dapat mempermudah pekerjaan Bapak Ibu sehingga tidak repot untuk mengetikkan satu persatu ya. Nah, ini KBLI. KBLI-nya 49431, kita copy paste juga seperti ini. Nah, isikan 0 jika permohonan di luar perizinan berusaha ber-KBLI seperti PB Unku, non berusaha non perizinan. Contoh PB Unku itu seperti izin penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, sertifikat CDAKB ataupun sertifikat SPPB PSAT. Nah, kurang lebih seperti itu dan masih banyak lagi, nanti Bapak Ibu yang tahu persis. Nah, nanti kalau memang dia termasuk dalam kategori PB Unku, Bapak Ibu bisa pilih 0, non berusaha seperti izin sekolah, izin sektor pendidikan, ataupun non perizinan seperti rekomendasi UGB, rekomendasi perkebunan dan lain-lain, nanti akan dipilih 0 juga. Nah, jadi kode KBLI ini adalah khusus perizinan berusaha yang ber-KBLI ya Bapak Ibu. Kemudian untuk tingkat resiko itu Bapak Ibu tinggal pilih saja di antara ini. Nah, kalau dia berupa PB Unku pilih PB Unku, non OSS pilih non OSS. Kalau dia perizinan berusaha ber-KBLI, Bapak Ibu tinggal melihat dari sini. Di sini adalah resikonya menengah tinggi ya Bapak Ibu. Nah, berarti kita pilih yang menengah tinggi. Kemudian tanggal masuk permohonan adalah tanggal permohonan tersebut disubmit oleh pelaku usaha dan masuk ke dashboardnya OPD teknis ya teman-teman. Jadi kita akan melihatnya melalui menu ini teman-teman. Ini saya geser sedikit. Oke, kita akan lihatnya melalui menu ini. Nah, ini adalah riwayat permohonan dari pelaku usaha. Jadi kita sudah cukup mudah untuk mengecek sejauh mana pelaku usaha sudah memproses permohonan. Nah, di sini permohonan masuk adalah tanggal 1 Agustus 2025. Oke. Jadi permohonan tersebut dikirim ke OPD teknis pada tanggal 1 Agustus 2025. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih di sini 1 Agustus 2025. Nah, kemudian untuk tanggal masuk ke dashboard DPM-PTSP artinya tanggal daripada saat OPD teknis menyetujui permohonan tersebut. Bapak Ibu tinggal melihat lagi, tinggal naik sedikit. Nah, ini kita skip ya teman-teman. Kalau kita melihat permohonan diperbaiki kemudian di atasnya ada lagi, karena ini adalah proses yang lama. Proses ini sudah dilewati, jadi kita ke tahap terakhir. Nah, ini kan ada banyak nih perbaikan. Nah, nanti kita langsung ke tahap ini teman-teman. Nih, proses ke tahap persetujuan DPM PTSP diverifikasi oleh OPD teknis. Berarti diverifikasi oleh OPD teknis pada tanggal 4 Agustus 2025. Seperti itu ya. Jadi kita tinggal langsung masuk ke 4 Agustus 2025.
Kemudian tanggal persetujuan back office, karena permohonan ini belum kita setujui, maka apabila kita setujui hari ini, misal sekarang tanggal 7 Agustus, maka anggaplah kita setujui hari ini, kita setujui oleh BO tanggal 7 Agustus. Nah, kemudian kepala dinas adalah pada saat tanda tangan proses tanda tangan elektronik atau persetujuan akhir oleh kepala dinas. Jika disetujui oleh kepala dinas pada hari yang sama, maka tanggal 7, jika keesokannya tanggal 8 dan seterusnya. Bapak Ibu bisa menyesuaikan saja. Nah, ini anggaplah seperti ini. Kemudian jenis pengajuan permohonannya tentu saja OSS. Jika si cantik Bapak Ibu bisa pilih, jika di luar juga ada Sri Kandi gitu ya. Kemudian di sektornya, tadi kalau kita lihat sektornya adalah perhubungan ya teman-teman. Jadi kita bisa pilih transportasi. Kemudian jenis perizinannya, karena dia berupa perizinan berusaha ber-KBLI, maka pilihannya adalah ini. Dan Bapak Ibu bisa memilih, jika bingung Bapak Ibu bisa melihat di lampiran Pergub 28 ya Bapak Ibu. Nah, verifikatornya kalau perhubungan ini kalau nggak salah Tri Agus Salim ya. Nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan Bapak Ibu BU mana yang memproses perizinan tersebut. Keterangan ini sifatnya opsional, bisa di skip, atau jika ada pada saat Bapak Ibu melakukan verifikasi ternyata terjadi kendala atau error pada sistem sehingga tidak bisa dilanjutkan, maka bisa dijelaskan di sini. Kalau jika tidak ada, kita skip aja, kita kirim. Seperti itu ya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menyetujui suatu permohonan. Untuk si cantik prosesnya juga sama. Ini saya juga akan contohkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang si cantik, kita juga bisa melakukan proses terhadap SLA-nya. Pertama, saya akan mencontohkan untuk permohonan yang kita cek yang disetujui saja ya teman-teman. Oke, ini ada yang tanggal 16 Mei, tapi kita lihat dulu apakah dia sudah. Oh, ini belum ya. Oke, kita lihat yang terbaru saja Bapak Ibu. Nah ini salah satu contohnya pengajuan PT Pertamina Geothermal Energi. Kita seperti biasa kita lakukan copy paste terhadap nama pelaku usaha. Kemudian perizinan yang dimohonkan, Bapak Ibu bisa pilih rekomendasi persetujuan penggunaan kawasan hutan. Untuk nomor permohonannya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, Bapak Ibu nih, di sini ya. Ini nomor permohonan yang dari sistem. Kemudian kode KBLI, karena dia bukan perizinan berusaha ber-KBLI maka 0 saja. Karena ini hanya bisa diisi dengan angka ya Bapak Ibu. Nah, tingkat resiko itu bersifatnya dia non OSS ya Bapak Ibu. Nah, tanggal masuk permohonan kita bisa ngecek dia masuknya itu, langsung klik sini. Dia masuknya itu pada tanggal 7 Mei 2025 Bapak Ibu ya, 7 Mei 2025. Maka kita masukkan di sini 7 Mei 2025. Oke. Nah ini masuk ke OPD teknis. Kemudian masuk ke kita itu menerima berkas, tanda terima, ini sudah. Nah berarti karena kita sudah bisa melakukan klik terhadap poin nomor 5, artinya dari OPD teknis itu sudah mengirimkan rekomtek ke kita. Berarti masuknya itu tanggal 3 Juni 2025 Bapak Ibu masuk ke kita. Seperti itu ya. Nah, ini adalah tanggal disetujui oleh back office. Nah, prosesnya kalau di si cantik
itu kan memang agak panjang ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus lakukan entry data dulu, harus cetak draft dulu, harus melalui proses verifikasi dan lain sebagainya. Maka tanggal ini adalah tanggal pada saat terakhir pemberian nomor dan kepala dinas tinggal melakukan penerbitan terhadap TTE terhadap permohonan tersebut. Maka kita akan melihatnya di poin tanggal nomor 11 Bapak Ibu. Jadi jika anggaplah ini tanggal misalnya dilakukan pemberian nomor pada tanggal 7 Agustus, maka kita pilihkan di sini 7 Agustus. Nah, ternyata pada saat proses tanda tangan sertifikat itu di tanggal hari ini 7 Agustus atau di tanggal 8 Agustus. Nah, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja kapan permohonan di Sri Kandi itu dilakukan TTE. Misal di tanggal 7 juga atau tanggal 8 gitu, seperti itu ya. Kemudian untuk jenis pengajuan permohonannya si Cantik Laut, sektornya kehutanan ya Bapak Ibu, kehutanan. Nah ini. Kemudian perizinannya karena dia berupa non perizinan, Bapak Ibu tinggal pilih saja di sini. Verifikatornya contohnya FB Arianto seperti itu. Nah, keterangan juga bisa diisi dan sifatnya opsional. Kemudian kita klik kirim, selesai. Nah, seperti itu ya kalau yang si Cantik Bapak Ibu. Untuk yang Sri Kandi ataupun manual saya juga sudah siapkan contohnya. Oke, nah sekarang kita lakukan proses seperti biasa. Kita lakukan ini dulu, PT BPR Utama Manunggal Sejahtera. Nah, ini akan saya proses ulang, Bapak Ibu bisa nih seperti ini. Kemudian perizinan dan non perizinan dimohonkan adalah rekomendasi UGB. Nah, langsung saja seperti ini ya. Rekomendasi UGB. Nah, karena dia tidak ada nomor sistem, baik Sri Kandi atau manual itu langsung ke nomor surat permohonannya. Nah, bisa dilihat di sini. Untuk KBLI karena dia non KBLI kita pilih 0. Dia tingkat resiko juga non OSS. Kemudian tanggal masuk permohonannya itu bisa Bapak Ibu sesuaikan karena dia tidak terekod di sistem. Maka Bapak Ibu bisa menyesuaikan sendiri sesuai dengan kapan Bapak Ibu menerima surat permohonan tersebut. Misal di tanggal, kita contohkan tanggal 1 ya Bapak Ibu. Nah, nanti ini adalah karena Bapak Ibu tidak bisa prosesnya ini bukan melalui si Cantik Cloud, melalui OPD teknis, maka Bapak Ibu bisa menginputkan tanggal yang sama dengan tanggal Bapak Ibu menerima berkas tersebut di PTSP. Misal berkas tersebut diterima tanggal 1 oleh front office. Nah, tanggal masuk ke dashboard itu sama adalah tanggal 1 karena dia sifatnya kita terima secara manual Bapak Ibu. Nah, untuk tanggal persetujuan back office itu adalah pada saat tanggal Bapak Ibu melakukan proses verifikasi terhadap berkas tersebut, maka Bapak Ibu bisa mengklik tanggal yang sama ya Bapak Ibu pada saat menerima berkas tersebut, yaitu di tanggal 1. Nah, jadi untuk yang Sri Kandi atau manual itu ketiga tanggal ini dibuat sama, yaitu pada saat berkas tersebut diterima di front office. Nah, untuk tanggal persetujuannya ini adalah tanggal berkas tersebut dilakukan tanda tangan elektronik melalui Sri Kandi ataupun manual tanggal pada saat ditandatangani. Nah, itu anggaplah berkas tersebut ternyata setelah dilakukan verifikasi itu ditandatangani di tanggal 4 Agustus. Maka 4 Agustus ada tanggal ditandatangani dan berkas tersebut diterbitkan untuk diterima oleh pelaku usaha. Nah, kemudian jenis pengajuan permohonannya tentu saja manual, sektor yang dipilih sosial untuk UGB contohnya. Nah, kemudian ini sifatnya non perizinan. Verifikatornya kita contohkan Pak Adi Sobari, keterangan misalnya ada diterakan, jika tidak ada di skip, maka kita akan langsung klik kirim. Nah, ini saya sudah contohkan untuk ketiga proses melalui OSS, si Cantik dan juga melalui Sri Kandi. Nah, untuk proses permohonan yang yang diperbaiki atau yang dikembalikan ataupun yang ditolak,
Bapak Ibu bisa melakukan penginputan dengan cara yang sama, cuma perbedaannya ada sedikit, yaitu Bapak Ibu perlu nah ini sama, nah sama kan, nah semuanya sama, tapi yang berbeda adalah tanggal pengembalian. Kalau di tadi adalah tanggal disetujui, maka di sini adalah tanggal dikembalikan. Nah, karena dikembalikan ini tidak sampai ke tahap proses verifikasi lebih lanjut, hanya cukup selesai sampai di back office, maka ini adalah tanggal Bapak Ibu melakukan pengembalian berkas tersebut. Contoh tanggal 7, kemudian Bapak Ibu tuliskan apa alasan pengembaliannya. Lalu selanjutnya isi yang sama seperti yang sebelumnya. Lalu klik kirim. Begitu juga dengan pengembalian. Nah, kalau penolakan. Kalau penolakan juga sama, tinggal tanggal penolakan berkas, kemudian alasan ditolak, lalu lanjutkan proses isi, lalu kirim. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi semuanya sudah dibuat sangat fleksibel. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja dan melakukan copy paste sesuai dengan yang ada di riwayat sistem. Jika ada kendala atau pertanyaan dapat menghubungi saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.